Bab 61. Kai bersendawa kencang selesai makan. Setelah Kai makan malam, lah membantu Bibi Yao mencuci piring di dapur. Tuan muda itu tidak perlu, aku bisa mencucinya sendiri, tolak Bibi Yao sambil tersenyum. Tidak apa-apa Yaoer, biar aku saja, kau sebaiknya duduk di sana menemani anak-anak bermain. Karena Bibi Yao tidak bisa membujuk Kai, akhirnya lah menuruti apa yang Kai katakan. Selesai mencuci piring, Kai tidak langsung ke tempat tidurnya melainkan berjalan keluar untuk menanam sebuah benih yang lah dapat 1 bulan yang lalu. Kai menggali tanah di depannya untuk sedalam 10 cm dan memasukkan benih itu ke dalam tanah kemudian menguburnya. Aku tidak tahu asal-usul dari benih ini. Untuk saat ini mari kita lihat akan menjadi seperti apa benih ini akan tumbuh. Kai kembali masuk ke dalam rumah dan berjalan dengan cepat menuju kamarnya. Bruk. Suara Kai yang telah terbaring di kasur. Aku lelah sekali. Ternyata menjadi kaisar itu tidak semudah kelihatannya. Lah mengingat kembali proses ketika bertindak tegas saat menjadi kaisar. Dulu waktu di bumi, Kai hanyalah seorang siswa SMA dari keluarga sederhana. Ibunya merupakan seorang pemilik kedai makan di pinggir jalan. Kai dulu sering membantu ibunya menjaga kedai, bahkan memasak untuk para pelanggan ketika ibunya tidak ada di rumah. Tapi saat ini dirinya merupakan seorang kultivator yang memiliki tanggung jawab yang sangat berat di pundaknya. Kai setiap malam terus merenung. Apa yang akan terjadi 2 tahun kemudian? Apakah itu merupakan bencana terbesar yang pernah terjadi di dunia kultivator? Lah kadang merasa takut, tidak kuat untuk mengemban tanggung jawab yang sangat besar. Tapi alasan Kai terus berjuang hingga saat ini adalah Yi, para kekasihnya, dan juga anak-anak panti yang lah anggap seperti adik sendiri. Mungkin tujuan Kai saat ini adalah untuk melindungi mereka, dan untuk dapat melindungi mereka Kai harus memiliki kekuatan untuk itu. Kai menyadari betapa lemahnya dirinya, jika bukan karena bantuan dari sistemnya lah pasti sudah mati ketika melawan iblis wanita saat itu. Lebih baik aku tidur. Esok harinya, Kai membersihkan diri dan mengecek benih yang ia tanam kemarin. Saatlah melihat benih yang ia tanam kemarin, Kai jadi terkejut. Kemana benih yang ku tanam kemarin? Seingatku, aku menanamnya di sini, tapi kenapa tidak ada bekas tanaman sama sekali di sini? Kai menoleh ke kanan dan ke kiri sembari mengingat dengan jelas di mana dia menanam benih misterius itu. Di tengah kebingungannya, Kai tidak menyadari ada sesuatu yang mendekatinya. Pucu. Terdengar suara imut di belakang Kai. Kai menoleh dan melihat sebuah hewan aneh. Dari depan lah terlihat seperti tupai, tapi badannya sangat gemuk dengan ekor yang menyerupai kelinci. Juga terdapat sebuah tumbuhan aneh di atas kepala tupai itu. Pucu. Tupai itu langsung menaiki tubuh Kai dan tertidur di pundaknya. Ada apa dengan hewan ini? Sudahlah, lebih baik aku kembali ke rumah. Kurasa benih itu juak tidak mungkin tumbuh. Saat sampai di rumah, Kai disambut oleh para kekasihnya sedangkan anak-anak masih tertidur. Tuan muda, hewan apa itu yang ada di pundakmu? Bibi Yao mendekat dan mulai mengelus-elus badan tupai. Hehe, lembutnya, tapi apa ini? Kenapa ada tumbuhan di atas kepala hewan ini? Tanya Bibi Yao penasaran. Aku juga tidak tahu. Seingatku dulu aku tidak pernah mengambil hewan sejenis ini di dunia kultivator. Di tengah perbincangan antara Kai dan Bibi Yao muncul Yi yang telah selesai mandi. Kai GG. Bibi Yao, apa yang sedang kalian bicarakan? Kai menoleh kepada Yi dan menceritakan kejadian yang terjadi kemarin dan munculnya binatang aneh ini di dunia jiwanya. Yi mendengar cerita Kai dengan cermat kemudian melihat kembali binatang di pundaknya dengan teliti. Ternyata begitu. Aku sudah tahu apa yang terjadi GG. Sebenarnya benih yang GG tanam kemarin malam itu telah tumbuh dan menghasilkan binatang mungil ini. Kalau Yi tidak salah ingat, ini adalah sejenis binatang kuno yang keberadaannya sangat langka, bahkan bisa menyaingi binatang legenda tingkat atas.
Tuan lihat tumbuhan di atas kepalanya. Itu merupakan nutrisi untuknya karena dari kecil hewan ini tidak dilahirkan melainkan terbentuk dengan sendirinya. Kai mengangguk paham dan La juga teringat anak ayam yang keluar dari telur yang La tetaskan 1 bulan yang lalu. Karena saat itu dirinya terburu-buru La dengan gegabahnya memasukkan binatang itu ke dalam cincin ruang yang telah La modifikasi sehingga dapat menyimpan makhluk hidup. Saat Kai menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengeluarkan anak ayam itu dari cincin ruang, dirinya terkejut. Semua herbal dan juga pil yang berada dalam cincin ruang itu menghilang tak bersisa dan menyisakan sebuah binatang raksasa dengan kedua sayapnya yang membentang gagah. Cip, seakan binatang itu tahu bahwa Kai sedang mengawasi dirinya. Cip, Kai tidak bisa memahami apa yang bintang itu katakan dan mengeluarkannya dari cincin ruang. Saat anak ayam itu telah keluar dari cincin ruang, ternyata anak ayam itu telah berubah menjadi seekor burung elang yang sangat besar. Cip, elang itu mendekati Kai dan mengeluskan kepalanya ke tubuh Kai. Kai GG, dari mana kau mendapatkan burung ini? Jika aku tidak salah menebak burung ini usianya belum sampai 3 bulan. Ujar Yi menjelaskan. Jiu Yanglin yang baru tiba juga mendengar percakapan antara ketiga orang itu dan menjadi penasaran. Burung ini, Kai, dari mana kau mendapatkannya? Jiu Yanglin yang baru saja datang, tiba-tiba bertanya. Apa kau juga mengenali anak ayam ini? Jawab Kai sambil menunjuk ke arah burung elang di sampingnya. Seakan mengerti apa yang Kai katakan, elang itu menjadi marah. Cip, beraninya Tuan memanggilku anak ayam, aku ini elang yang perkasa tahu. Sebenarnya burung ini merupakan binatang legenda, tapi bagaimana bisa di alam rendah seperti ini memiliki binatang legenda? Bahkan di alam dewa binatang seperti ini sangatlah langka. Apa? Anak ayam ini sebenarnya binatang legenda? Ucap Kai tak percaya. Cip, elang itu membusungkan dadanya dengan bangga karena mendapat pujian dari Jiu Yanglin. Baiklah, aku serahkan tupai dan anak ayam ini pada kalian, semoga kalian bisa menjaganya dengan baik. Ucap Kai tersenyum. Kai meninggalkan dunia jiwa dan mulai mengambil dekorasi yang baru La beli dari toko sistem kemarin. La juga menyuruh para koki istana untuk memasak daging binatang buas yang selama ini La bunuh untuk disajikan pada perayaan nanti. Saatnya bekerja. Bab 62. Kai menyiapkan sendiri dekorasi perayaan mengikuti gaya China kuno. Ia membuat beberapa meja untuk menaruh beberapa arak serta makanan yang telah dimasak oleh para koki istana. Tak lupa juga Kai menyewa beberapa penyanyi yang terkenal di benua barat dan juga hiburan-hiburan yang lain. Kenapa aku tidak meminta bantuan Yi dan yang lainnya? Bodohnya aku, apakah setelah bereinkarnasi aku menjadi semakin on? Kai berhasil menyiapkan perayaan sebelum malam hari tiba. La memanggil semua orang menggunakan sebuah artefak yang baru La belu dari sistem. Kai juga memanggil semua keluarganya yang ada di dunia jiwa. Kai sekarang udah menganggap anak-anak panti dan juga semua orang di dunia jiwa sebagai keluarganya. Kai masuk kembali ke kamarnya dan mengganti pakaian yang biasa La pakai dengan pakaian mewah layaknya seorang kaisar. Tak lupa juga Kai memakai jubah kaisar benua barat bersimbolkan elang api di punggung jubahnya. Saat Kai keluar dari ruangan kamarnya, La teringat iblis wanita yang ia bawa. La mengetuk pintu kamar Jiang Lin sebanyak 3 kali. Tok, tok, tok. Selang setengah menit pintu pun terbuka. Jiang Lin yang telah berada di dalam kamar selama 1 hari tanpa keluar sedikit pun. Wajahnya pucat dan juga pandangan matanya yang kosong memperlihatkan dirinya yang sudah tidak memiliki niat untuk hidup. Kenapa kau di sini? Bukankah di luar masih ada perayaan yang kau hadiri? Ucap wanita itu dengan ekspresi datar. Kai menghela nafas panjang. Aku tidak ingin terlalu mengekang kebebasanmu, jadi aku ingin kau mengikuti perayaan ini. Ujar Kai. Mengikuti perayaan bersama musuhmu? Apa kau gila? Kenapa juga aku harus ikut?
Ujar Jiang Lin tertawa lantang. Kalau tidak mau ya udah. Kai berbalik dengan penuh wibawa menuju lapangan istana. Jiang Lin melihat ke arah pundak Kai sampailah keluar dari dalam istana. Dalam hatinya ia berkata, "Ayah, Ibu, Paman Jin, aku rindu kalian, kenapa aku harus berada dalam situasi seperti ini?" Jiang Lin terduduk di atas lantai sambil terus menangis dengan kencang di dalam kamar sementara suara kegembiraan terdengar dari luar istana. Kelak, suara pintu terbuka kembali terdengar. "Hei, berhentilah menangis. Kau membuatku terlihat seperti seorang pria jahat." Ucap Kai kembali ke kamar Jiang Lin karena jiwanya telah terhubung dengan Jiang Lin, ia dapat mengetahui isi hatinya. Jiang Lin dengan cepat menghapus air matanya di wajahnya. "Siapa yang menangis manusia, mataku hanya kemasukan debu itu saja," jawab Jiang Lin berpura-pura mengusap kedua matanya. "Pelayan, kalian ubah penampilannya menjadi lebih baik." Dua pelayan istana yang Kai bawa mulai merias Jiang Lin. "Apa-apaan ini, cepat lepaskan aku. Sudah kubilang aku tidak mau mengikuti perayaan itu," ucap Jiang Lin berusaha menolak, tapi sayangnya Kai menggunakan kesadaran jiwa untuk membuat Jiang Lin patuh. "Kau!" Jiang Lin menoleh ke arah Kai dengan penuh tatapan kesal. Akhirnya Jiang Lin hanya bisa pasrah, dirinya dirias oleh pelayan istana. Selang 5 menit berlalu. Jiang Lin keluar dari kamar dengan dirinya yang berubah total. Jiang Lin memakai gaun merah dan juga rambutnya yang diikat ponytail. Bibirnya merah menggoda membuatnya terlihat semakin menawan. Wajahnya sudah tidak terlihat pucat karena Kai telah menyalurkan energi Qi-nya untuk membuat Jiang Lin terlihat segar kembali. Apakah ini Jiang Lin? Kenapa ia terlihat begitu cantik malam ini?" Kai menatap Jiang Lin tanpa memperdulikan dirinya ditatap balik oleh Jiang Lin dengan tatapan jijik. "Apa kau sudah puas melihatnya?" Ucap Jiang Lin yang sudah sangat kesal dari tadi. Kalau begitu cepat ikuti aku, sebentar lagi acaranya akan dimulai. Ingat jangan membuat masalah apapun di sana." Setelah membayar pelayan istana dengan 100 koin emas, Kai pun berjalan keluar diikuti dengan Jiang Lin di belakangnya. Di lapangan istana terlihat para prajurit yang ikut dalam perang telah datang sambil membawa keluarganya masing-masing. Tersisa 1 jam sebelum perayaannya dimulai, Kai memutuskan untuk melihat Yi dan para kekasihnya. Kai mencari Yi menggunakan mata elang dan menemukan Yi sedang berbincang bersama Bibi Yao dan Jiu Yang Lin. Kai segera berjalan ke tempat Yi dan kedua kekasihnya berada. "Kalian semua terlihat menawan hari ini," ucap Kai mengejutkan mereka bertiga. "Oh Kai GG, siapa wanita di belakangmu? Dia ras iblis kan?" Hanya sekilas Yi dapat mengetahui bahwa Jiang Lin merupakan keturunan ras iblis. Karena selama Kai sedang perang melawan benua tengah, Yi sedang berada di dunia jiwa melatih anak-anak berkultivasi. Jiang Lin yang melihat tatapan Yi mengarah kepadanya membuatnya sangat takut. "Siapa gadis ini? Aku tidak dapat melihat kultivasinya, juga aura ini sama atau bahkan lebih kuat dari kakek," batin Jiang Lin. Jiang Lin mengalihkan matanya ke samping kiri dan melihat seseorang yang ia kenal. "Kakak Jiang, apakah ini kau?" tanya seorang gadis dengan gaun biru yang tak lain adalah Jiu Yang Lin. Adik Lin, bagaimana bisa kau berada di sini?" ucap Jiang Lin terkejut. Itu ceritanya panjang." Kai mendengar perbincangan kedua gadis itu membuatnya terkejut. "Liner, apa kau mengenalnya?" tanya Kai memotong pembicaraan mereka berdua. "Aku lupa memberitahumu. Sebenarnya klanku dan klan Jiang adalah sekutu. Ayahku dan ayah kakak Jiang merupakan teman dekat," jelas Jiu Yang Lin membuat Kai semakin terkejut. "JJJ, jadi gadis iblis ini adalah temanmu?" "Ya bisa dibilang seperti itu. Tapi bagaimana bisa kau dan kakak Jiang kenal satu sama lain?" Kai menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan dengan canggung menjelaskan situasi yang terjadi.
Setelah 15 menit menjelaskan semua yang terjadi pada Jiu Yang Lin membuatnya terdiam. Apa? Jadi kakak Jiang adalah budakmu sekarang. Apa yang kau tunggu, cepat lepas segel yang kau tanam pada kakak Jiang. Kai dengan tawa canggungnya melepas kalung yang berada di leher Jiang Lin. Ia menatap Jiu Yang Lin dan tersenyum kecil. Liner segelnya sudah aku lepas, jadi kau tidak perlu marah padaku. Jiu Yang Lin hanya terdiam dan berjalan mendekat ke arah Kai dan mencium pipinya labe bisik pelan, terima kasih sayang. Kai terpaku diam, La tak menyangka bahwa gadis tsundere di depannya mengambil inisiatif untuk menciumnya, dalam hatinya Kai sangat senang. Tapi La juga cukup penasaran tentang Jiang Lin dan Mai bertanya pada Jiu Yang Lin tentang Jiang Lin lebih dalam. Jiu Yang Lin yang masih malu pun dengan cepat menjawab. Setelah apa yang telah Jiu Yang Lin jelaskan tentang Jiang Lin, Kai menjadi merasa bersalah. La tidak tahu bahwa klan Jiang merupakan salah satu ras iblis yang mempunyai sifat baik dan berteman akrab dengan manusia. Dengan ini Kai juga menyadari bahwa jangan menilai buku hanya dari sampulnya saja. Kai dengan penuh rasa bersalah mendekati Jiang Lin dan meminta maaf. Aku minta maaf telah memperlakukanmu dengan kasar selama ini, kau boleh membalasku sampai kau puas. Ucap Kai menunduk meminta maaf. Tidak perlu. Aku tahu para manusia memang menganggap ras kami sebagai ras jahat yang suka membunuh manusia, tapi karena kau telah menyelamatkan adik Lin dan juga muridnya, aku akan memaafkanmu. Bibi Yao berdiri diam karena tidak mengerti apa yang sedang Kai bahas. Akhirnya La memutuskan untuk bermain dengan anak-anak. Kasian kali MILF yang satu ini T garis bawah T. Setelah Kai mendapat permintaan maaf dari Jiang Lin, ia akhirnya bisa bernafas lega. La mengajak para kekasihnya untuk duduk di sebuah kursi yang sangat besar yang telah Kai siapkan. La duduk di kursi itu ditemani para kekasihnya sambil menatap lapangan yang sudah mulai ramai. Saat matahari terbenam, Kai berdiri dengan gagah menatap para prajurit di depannya. Halo para rakyatku tercinta. Kau sangat bangga memiliki kalian sebagai prajuritku. Untuk itu aku akan memberi hadiah atas pencapaian yang telah kalian lakukan. Mulai besok para penduduk benua barat akan bebas pajak, juga setiap tahun para penduduk benua barat akan mendapatkan 1000 koin emas setiap bulan. Lanjutnya, untuk itu mari kita teriakan nama kemenangan kita. Jaya Kekaisaran Elang Api. Wah! Selesai mengucapkan kalimat itu, Kai memulai perayaan kembangan yang telah ia janjikan. Cepat tampilkan hiburannya, pinta Kai. Perayaan itu sangat meriah hingga berakhir keesokan paginya. Sengaja autornya buat beberapa chapter ini full romance, bosan kan kalau perang terus wakak. Note, untuk saat ini Kai memiliki 3 kekasih. 1. Yi, sistem. 2. Bibi Yao, orang biasa. 3. Jiu Yang Lin, permaisuri bintang. 4. 5. Bab 63. Esok harinya di lapangan istana, para prajurit yang telah mabuk telah pulang ke rumah masing-masing. Kai melihat lapangan istana yang sangat berantakan menghela nafas panjang. Hua. La meminta para pelayan istana untuk membersihkan lapangan istana yang penuh dengan sampah. Kai kembali ke dalam istana dan masuk ke dalam kamarnya. La melihat para kekasihnya telah tertidur nyenyak di kasur miliknya, sedangkan para anak-anak juga telah tertidur di kamar lain yang telah Kai siapkan. Mereka semua sangat cantik, bahkan Yaoer yang biasanya terlihat tenang sekarang terlihat sangat berantakan. Ujar Kai. La mengambil selimut dan mulai menyelimuti Yi dan yang lainnya agar tidak kedinginan. Sebelum Kai keluar, La mencium dahi para kekasihnya satu persatu. Semoga tidurmu menyenangkan. Kai beranjak keluar dari kamarnya dan mencari Jiang Lin. Tok, 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 klak. Pintu terbuka memperlihatkan Jiang Lin dengan bajunya yang berantakan, bahkan 2 buah dadanya yang besar dapat Kai lihat dengan jelas. Hoa, besar sekali, gumamnya. Ada apa? Tanya Jiang Lin sambil mengusap kedua matanya.
Apakah kau tidak kembali ke tempatmu berada? Bukankah orang yang kau sebut Paman Jin itu sedang menunggumu di sana? Tanya Kai pada Jiang Lin. Jiang Lin yang telah sepenuhnya sadar merenung sebentar, selang 1 menit Kai menunggu akhirnya Jiang Lin memberikan jawabannya. Kau benar, Paman Jin pasti sedang mengkhawatirkan diriku, sebaiknya aku kembali secepat mungkin, dan juga. Kekei itu namamu kan? Aku sangat tertarik dengan pria kuat seperti dirimu. Ucap Jiang Lin menggoda. Di tengah perbincangan Kai dan Jiang Lin terjadi kerusuhan di luar istana. Duar. Ledakan yang sangat keras terjadi di luar istana dan menghancurkan gerbang istana dan menyebabkan terbunuhnya 2 penjaga istana yang sedang menjaganya gerbang. Kai yang mendengar suara ledakan segera keluar dan melihat apa yang sedang terjadi. Saat dirinya tiba di luar istana lah melihat sebuah kawah yang sangat besar serta 2 penjaganya yang tergeletak di tanah tidak bernyawa. Luapan energi negatif mulai menyelimuti pikiran Kai. Lah sangat marah melihat kondisi prajuritnya. Saat dirinya mendekat ke arah 2 mayat penjaga ada serangan mengarah ke dirinya. Wus, duar. Serangan itu berbentuk panah berelemen angin dan sangat cepat sehingga membuat Kai sedikit terlambat untuk menghindar. Kai terpental 10 langkah ke belakang, wajahnya tergores panah yang membentuk bekas luka sayatan di wajahnya. Lah melirik sumber serangan itu dan menemukan 5 iblis raksasa yang tengah terbang dengan 2 sayap yang sangat besar di punggungnya. Yi analisis. Memulai analisis. Memuat. Ding. Muncul berbagai informasi musuh yang sedang Kai kawan berbentuk layar hologram di depannya. Asteris status. Nama, Jiang Ye. Ras, Demon. Kultivasi, Holy Emperor Tier 1 ***************** Nama, Jiang Wei. Ras, Demon. Kultivasi, Emperor Realm Tier 9 *************** Nama, Jiang. Kai melihat analisis yang keluar dan membuatnya semakin terkejut, tak Kai sangka musuh yang dia kawan saat ini sangat kuat. Tapi yang paling membuat Kai marah adalah nama Jiang yang ada di dalam layar hologram di depannya yang berarti La adalah salah satu anggota klan Jiang Lin. Kai berdiri tegak menatap para kultivator kuat di depannya. Apa maksud kalian menyerang istanaku? Teriak Kai sambil menatap tajam orang di depannya. Hei manusia diaman nona, kami cepat kembalikan. Ucap iblis yang paling tua sembari mengeluarkan aura penenakannya. Aura penekanan dari seorang Holy Emperor bukan main-main. Tanah yang Kai pijak bergetar hebat. Kai juga mengalami sakit dada yang luar biasa. Bom, duar. Kai mengaktifkan titel Kaisar Bintang yang membuatnya langsung menerobos ke Raja Dao Realm. Wujud fisiknya berubah total, rambut putih panjangnya serta tanda api putih di dahi Kai membuat kelima iblis itu mengalami pembalikan aura. Nona muda kalian memang ada padaku, tapi jika kalian ingin mendapatkannya kembali mengapa harus membunuh para prajuritku yang tidak bersalah? Geram Kai sambil menahan amarahnya. Apa peduli kami dengan nyawa manusia rendahan itu, yang lebih penting siapa dirimu berani menasehati kami. Cepat kembalian nona muda, jika tidak, sebelum iblis itu selesai berkata Kai menyela. Jika tidak apa, Kai juga mengaktifkan Dao of Dragon yang membuat kekuatannya bertambah pesat. Kai dengan memasang kuda-kuda dan memusatkan ki dan ototnya di tangan kanan dan kedua kakinya. Wus! Kai melesat dengan cepat menuju iblis yang ranah kultivasinya paling rendah, karena saking cepatnya bahkan iblis yang berada di Holy Emperor rekan tidak dapat mengikuti pergerakan Kai. Saat pukulan Kai hampir mengenai perut dari salah satu dari kelima iblis, ada sebuah teriak yang menghentikannya. Berhenti! Suara yang tidak asing didengar yaitu Jiang Lin. Kelima iblis itu langsung menunduk memberi hormat pada nona muda. Tuan Jin meminta kami untuk mencari Anda dan membawa Anda kembali. Kenapa kau menghentikanku? Kai melotot tanpa menyembunyikan rasa haus darahnya yang membuat Jiang Lin merinding ketakutan.
Apakah orang ini sama dengan yang kulawan 1 minggu yang lalu? Kenapa energi alam terus mengalir dalam tubuh orang ini? Seakan mereka menganggap bahwa orang ini adalah tuannya. Gumam Jianglin, cepat menyingkir atau aku juga akan membunuhmu. Beraninya kau berbicara seperti itu. Diam, ucap Jianglin menyela. Aku meminta maaf atas apa yang telah anggota klanku lakukan pada wargamu. Jianglin menunduk sambil meminta maaf. Bewahaha. Apa setelah membunuh wargaku, meminta maaf saja cukup? Tentu saja tidak. Kai sudah tak dapat lagi menahan amarahnya dan melesat cepat mencekik iblis yang berada paling belakang. Nyawa dibalas dengan nyawa. Klek, Kai menghancurkan tulang lehernya sehingga membuat iblis itu langsung mati di tempat. Tidak, teriak Jianglin tapi sudah terlambat baginya karena Kai telah mematahkan leher iblis. Jiang Ye yang merupakan terkuat di antara mereka tidak terima dan mengambil sebuah pedang berwarna merah. La melesat dengan cepat ke arah Kai dan menyerangnya. Jiang Ye berhenti. Teriak Jianglin di belakangnya. Jiang Ye menghentikan serangannya dan menatap Jianglin dengan rasa penasaran. Ada apa nona muda? Pria itu telah membunuh anggota klan kita, kenapa Anda menghentikanku untuk membunuhnya? Plak. Jianglin menamparkan wajah Jiang Ye sehingga menimbulkan suara tamparan yang cukup keras. Nona muda Anda, ucapkan sumpah nomor 5 keluarga Jiang. Kami anggota keluarga Jiang bersumpah tidak akan membunuh nyawa orang yang tidak bersalah. Jika melanggarnya maka kami siap memotong kedua tangan kami. Jelasnya dengan raut wajah bersalah. Terus kenapa kau ingin membalas kematian Jiang Wu yang jelas-jelas telah membunuh orang yang tidak bersalah? Jiang Ye tertunduk malu dan diam tidak menjawab. Jianglin menghela nafas panjang, La menghampiri Kai dan mengucapkan maaf sekali lagi. Aku mewakili anggota keluarga Jiang yang telah membunuh wargamu memohon maaf. Ucap Jianglin tulus tanpa ada rasa kebencian sama sekali. Kai menonaktifkan titel Kaisar Bintang dan kembali ke wujud ia semula. Buah. Seteguk darah keluar dari mulut Kai karena menggunakan titel Kaisar Bintang dan Dao of Dragon secara berlebihan. Tubuh Kai saat ini belum cukup kuat untuk menahan kedua kekuatan itu. Kau tidak apa-apa? Tanya Jianglin khawatir. Ya, aku baik-baik saja, terima kasih. Kai juga cukup mengagumi sikap Jianglin. Dari yang Kai amati, Jianglin merupakan orang yang baik dan tegas. La tak akan memihak siapapun yang salah, bahkan anggota keluarganya sendiri. Kai berdiri dan terbang ke arah 2 mayat penjaga yang tertimpa batu. Ia mengangkat kedua mayat itu dan membawanya pergi untuk mendapatkan pemakaman yang layak. Kenapa hatiku berdegup kencang saat ia mengatakan terima kasih kepadaku? Gumam Jianglin pelan. Setelah itu Jianglin pun memerintahkan anggota keluarganya untuk bertanggung jawab membangun kembali gerbang yang telah hancur. Bab 64. Selesai memberikan pemakaman yang layak pada kedua penjaga istana yang telah tiada, Kai memerintahkan seseorang untuk memanggil keluarga dari kedua penjaga yang telah meninggal. 1 menit berlalu akhirnya muncul 2 anak kecil berumur 6 tahun memakai baju yang kurang layak dipakai, yang satu tubuhnya sangat kurus dan juga wajahnya pucat, yang satunya memiliki tubuh yang sama kurusnya, bedanya La selalu tersenyum. Di mana ibu kedua anak itu? Kai bertanya pada petinggi istana yang berdiri tepat di sampingnya. Ibu dari kedua anak itu telah meninggal yang mulia, jawabnya. Kai berjalan mendekat ke arah kedua anak itu dan memeluknya. Hai, apa kalian mau menjadi anak angkat paman? Tanya Kai tersenyum ramah. Maaf paman, di mana ayah kami? Kenapa hari ini dia belum pulang padahal ia telah berjanji akan bermain bersamaku malam ini? Ucap anak kecil itu dengan polosnya. Sebenarnya, Kai menceritakan bahwa ayah kedua anak itu telah pergi ke tempat ibu mereka berada. Kai berbohong pada mereka bahwa ayah mereka berdua berpesan pada Kai untuk menjadi ayah angkatnya. Ke tempat ibu, bukankah tempat itu sangat jauh?
Kenapa ayah pergi ke tempat itu? Jika ayah ingin pergi ke tempat ibu seharusnya dia mengajakku pergi bersamanya. Anak yang berwajah pucat mulai berbicara. Kai bingung harus menjawab apa, akhirnya ia memutuskan untuk berbicara jujur pada kedua anak itu. Dan setelah Kai selesai berbicara, kedua anak itu akhirnya menangis. Kai paham apa yang mereka rasakan karena dulunya dia hanya tinggal bersama ibunya dan Kai tidak pernah mengingat wajah ayahnya sama sekali. Jadi maukah kalian berdua menjadi anak angkatku? Mereka berdua hanya menganggukkan kepala dengan wajah yang masih berlinang air mata. Sesudah itu Kai mengajak mereka berdua makan siang. Tapi sebelum itu Kai menyuruh pelayan istana untuk memandikan kedua anak itu dan mengganti pakaian yang tidak layak pakai menjadi pakaian yang layak pakai. Setelah berbincang selama makan siang, Kai mengetahui nama kedua anak itu, yang berwajah pucat bernama Moon, sedangkan yang selalu tersenyum bernama Kun. Mereka berdua kenyang setelah menghabiskan 3 piring yang berarti nafsu makan kedua anak itu sangat besar. Apa kalian sudah kenyang? Ya paman, jawab mereka berdua secara bersamaan. Paman, panggil aku ayah sekarang. Ayah. Awalnya mereka berdua belum terbiasa dengan sikap yang Kai miliki, tapi kini mereka berdua sudah sangat akrab dengan Kai seperti mereka menganggap Kai sebagai ayah mereka sendiri. Maaf aku belum memperkenalkan kalian pada ibu dan juga saudara baru kalian. Kai membuka portal dunia jiwa yang membuat kedua anak itu terpesona. Wah, Moon, lihat itu keren sekali. Benar Kun, ayah baru kita sangat hebat. Walaupun mereka berdua terlihat bahagia sekarang, tapi di dalam hati kedua anak itu masih sangat terluka atas kematian ayahnya. Mari masuk. Kai menggandeng tangan kedua anak itu dan bersama-sama memasuki dunia jiwa. Benua Tengah. Berita tentang kekalahan dari Kekaisaran Enam Cahaya telah menyebar luas ke seluruh dunia, bahkan dalam perang melawan Benua Tengah Kaisar Huo yang merupakan salah satu tokoh terkuat di dunia kultivator juga terbunuh. Sekarang situasi di Benua Tengah sedang tidak baik, keadaan ekonominya terus-menerus merosot setiap harinya. Para petinggi istana juga banyak yang telah melakukan korupsi sehingga membuat keadaan Kekaisaran Enam Cahaya semakin memprihatinkan. Banyak bandit yang telah membunuh dan memperkosa warga biasa, tetapi apa yang dilakukan oleh Kekaisaran? Mereka hanya diam saja. Leluhur Kaisar Benua Tengah saat ini sedang dalam kondisi kritis mencoba menerobos ke ranah Kaisar Dao. Sedangkan anak Kaisar Huo yaitu Tian Chen saat ini sedang berada di rumah bordil menghabiskan kekayaan keluarganya selagi masih tersisa. Para rakyat yang tinggal di Benua Tengah satu persatu mulai pergi meninggalkan Benua Tengah karena pajak yang tidak masuk akal dan juga biaya hidup yang semakin mahal di sana. Peringkat Benua Tengah masih bertahan di peringkat 2 karena di sana masih tersisa beberapa kultivator kuat yang bersembunyi di sekte atau klan Benua Tengah. Hei, apa kau tidak ingin pindah ke Benua Barat? Dari informasi yang kudapat dari saudaraku yang ada di sana, Benua Barat sangat maju sekarang karena kaisar baru mereka sangat cerdas dan juga kaya raya. Ucap pedagang satu ke pedagang 2. Tapi bagaimana kita bisa ke sana sedangkan portal teleportasi saja telah tertutup sekarang dan hanya kaisar dari Benua Tengah yang bisa membukanya? Jawab pedagang 2 mengeluh. Dunia jiwa. Di dalam dunia jiwa, Kai bersama dengan kedua anaknya berjalan ke sebuah rumah mewah yang merupakan tempat tinggal Kai dan juga para keluarganya. Tok, tok, tok. Kai mengetuk pintu sebanyak 3 kali hingga pintu terbuka. Saat pintu terbuka terlihat Yi yang sedang selesai mandi dan hanya memakai sebuah kain tipis untuk menutup tubuhnya. Lekuk tubuh Yi yang sangat seksi dengan 2 buah dadanya yang menonjol membuat adik kecil Kai terbangun. Hei adik kecil, siapa yang menyuruhmu bangun? Cepat kembali tidur. Bisik Kai pada dirinya. Kai GG, kenapa kau di sini? Bukankah saat ini seharusnya kau menaklukkan Benua Tengah? Ucap Yi penasaran. Sebelum itu sebaiknya kau memakai baju terlebih dahulu. Kai mendekati telinga Yi kemudian berbisik pelan,
adik kecilku ini bangun karenamu." Wajah Yi memerahlah berlari ke dalam rumah sambil berteriak, "Kai Gege kau mesum." "TTT, tidak Yi kau salah paham," ucap Kai. "Ayah, apa bibi cantik tadi akan menjadi ibu kita?" tanya Kang pada Kai. "Iya itu merupakan ibu pertama kalian, nanti kalian akan memiliki 3 ibu," jelas Kai. Kedua anak ibu bingung tapi mereka tidak bertanya lagi dan mengikuti Kai masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah ada Ling Hao dan anak-anak sedang berlatih kultivasi. Kai menunjuk mereka dan menjelaskan bahwa mereka adalah saudara batu Mun dan Kun. "Lihat mereka, itu merupakan saudara baru kalian, terus wanita cantik yang sedang memasak di dapur itu adalah ibu kedua kalian," seru Kai sambil menunjuk Bibi Yao yang sedang memasak di dapur. Terus saat Kai mengelilingi rumah lah bertemu dengan Luo Lan yang sedang menyembuhkan lukanya. "Lan, di mana Liner, Master? Dia sekarang sedang berada di luar, katanya ingin bersantai sebentar." Saat Luo Lan melihat kedua anak di belakang Kai, ia langsung bertanya, Siapa kedua anak kecil ini?" "Oh, mereka berdua anak angkatku." Kai kemudian membawa kedua anak angkatnya keluar untuk mencari Jiu Yang Lin. Setelah mencari selama 30 menit Kai masih belum menemukannya. "Ayah, aku sudah tidak kuat berjalan lagi," ucap Mun yang tubuhnya telah berkeringat yang berlebihan. Ternyata setelah Kai memeriksa tubuhnya lah menyadari Mun memiliki suatu penyakit, yaitu penyumbatan meridian. Kai sekarang paham kenapa Mun selalu memasang wajah pucat, ternyata meridian di tubuhnya tidak bekerja yang membuatnya kekurangan energi. Setiap orang di dunia kultivator memiliki energi Ki sejak mereka lahir, tapi energi Ki itu sangat kecil sehingga mereka tidak bisa menggunakannya. Kai mengambil beberapa herbal dari cincin ruangnya, lah menerbangkan semua herbal di tangannya ke udara dan mulai membuat sebuah pil. Proses itu terjadi sangat cepat tapi juga sangat hebat hingga membuat kedua anaknya menganga. "Keren sekali. Jika aku sudah besar nanti aku akan meminta ayah mengajariku teknik ini," ujar Kun dengan semangat. "Aku juga." Mun yang juga memperhatikan Kai juga ingin menjadi sepertinya. 1 menit berlalu dan terbentuklah sebuah pil berwarna biru laut. Kai langsung meminta Mun untuk menelan pil di tangannya dan mengambil sikap lotus. Karena Mun bukan seorang kultivator jadi Kai akan membantunya menyerap pil yang telah Mun telan. Proses itu berlangsung selama 5 menit dan selama 5 menit itu juga Mun mengalami rasa sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya, seakan seluruh pembuluh darahnya dipaksa melebar. Selesai proses penyerapan pil, Mun memuntahkan sebuah darah hitam dari dalam tubuhnya. Kai memberi Mun sebuah air minum dari cincin ruangnya. Mun pun meminum air itu hingga habis tak bersisa, kemudian perlahan-lahan wajah pucatnya menghilang digantikan dengan wajahnya yang semakin tampan dan mempesona. Kenapa jantungku berdetak kencang setelah melihat wajah Mun berubah?" gumam Kun dengan wajahnya yang sudah menjadi merah. Not, Mun di sini laki-laki sedangkan Kun itu perempuan ya. Saat Kai hendak melanjutkan mencari Jiu Yang Lin ternyata ada suara yang memanggilnya, "Kai, kenapa kau di sini?" Kai berbalik dan melihat bahwa itu adalah Jiang Lin yang sedang memakan sebuah mangga di tangannya. Jiu Yang Lin juga melihat kedua anak kecil itu dan menjadi penasaran. Siapa kedua anak ini? Jangan-jangan mereka berdua anak angkatku. Kai melihat Mun dan Kang dan memberitahunya, "Lihat wanita yang sedang memakan buah itu ibu ketiga kalian. Kuharap kalian semua bisa akrab." Kai berjalan kembali ke rumah dan memperkenalkan kedua anaknya pada semua orang yang ada di rumah itu dan meminta ketiga kekasihnya untuk merawat Mun dan Kun. Setelah makan di sana Kai pamit pada semua keluarganya dan meninggalkan dunia jiwa. Bab 65. Kekaisaran Elang Api. Setelah Kai keluar dari dunia jiwa lah langsung menutup diri untuk berkultivasi, Kai juga telah berpesan pada Jenderal Wen untuk memberitahu para petinggi yang lain untuk tidak
mengganggunya berkultivasi jika tidak ada hal penting yang ingin disampaikan. 1 bulan berlalu saat Kai mulai berkultivasi, di dalam kamarnya Kai membuka mata dan berteriak. Hiya! Bom! Ledakan yang sangat keras terjadi, kayu serta perabotan yang berada di dalam kamar Kai hancur lebur, tapi di luar ruangan tidak ada yang merasakannya sebab Kai telah memasang arai pelindung di sekitar kamarnya. Dao Realem Puncak, tapi aku tidak bisa menerobos ke ranah Raja Dao karena ki yang di sini sudah habis ku serap. La melihat tubuhnya dan menyadari bahwa di sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan hitam yang sangat bau. Ini pernah terjadi ketika dirinya melakukan kultivasi tertutup 1 tahun lalu. Kai ke kamar mandi dan membersihkan tubuhnya dari cairan hitam pekat dan mengganti baju yang La pakai. Ruangan kamar Kai terbuka dan terlihat Kai dengan aura yang sangat menawan keluar dari sana. Udara segar. Kai berjalan ke aula istana dan melihat orang yang sudah lama ia tidak lihat, yaitu Yang Jihui, mantan kaisar elang api sebelum Kai. Yo, Paman Yang, kapan kau keluar dari kultivasi tertutupmu? Tanya Kai sambil tersenyum ramah. Oh Tuan Muda. Yang Jihui melirik Kai dan menyadari bahwa Kai telah berubah total, entah itu dati fisik maupun aura yang Kai keluarkan. Tuan Muda, perubahan ini tidak bisa dibandingkan dengan perubahan Tuan Muda. Ucap Yang Jihui memuji. Oh, ya, dari yang kudengar Tuan Muda telah mengalahkan Kekaisaran 6 Cahaya dalam perang 1 bulan yang lalu, bahkan berhasil membunuh Tian Huo. Anda sangat hebat. Paman Yang, kau tidak perlu terlalu memujiku seperti ini. Kai berhenti sejenak dan berpikir sebentar. Bagaimana keadaan para muridku saat ini? Yang Jihui mulai menjelaskan bahwa para murid Kai saat ini telah berhasil menerobos ke ranah pendekar raja, sedangkan Ling Sa yang merupakan pemimpin mereka telah menerobos ke pendekar raja puncak dan butuh sedikit dorongan untuk menerobos ke ranah pendekar kaisar. Yang Jihui juga menjelaskan bahwa saat Kai sedang melakukan kultivasi tertutup, ada seorang wanita cantik menyerahkan sebuah surat untuknya. Yang Jihui mengeluarkan sebuah surat dari dalam cincin ruangnya dan menyerahkan pada Kai. Isi surat, Yo, bagaimana kabarmu? Aku sungguh minta maaf atas apa yang telah keluargaku lakukan saat itu. Kau tahu hatiku berdetak kencang saat melihat wajahmu, tapi aku tak tahu apa artinya ini. Ling Zukai, itu namamu kan? Usia 19 tahun dan sudah berada di Dao Realem, bahkan di alam iblis kau merupakan jenius tiada tanding, dan kau juga merupakan pria pertama yang membuat hatiku tergerak, tapi maaf aku harus pergi karena Paman Jin pasti sedang mengkhawatirkanku di sana. Jika kau rindu padaku, datanglah ke benua tengah, tepatnya di dataran mati hutan Su. Kai tersenyum kecil setelah membaca surat yang Jiang Lin berikan padanya. Gadis kecil, suatu saat aku akan menjemputmu di sana. Gumam Kai pelan. Kai melihat Paman Yang dan mengangguk puas mendengar penjelasan yang Jihui berikan. Setelah itu Kai meminta Yang Jihui untuk memanggil semua petinggi istana dan juga Jenderal Wen untuk berkumpul di aula. 5 menit berlalu dan sudah terlihat banyak petinggi istana yang telah hadir. Kai berdiri di atas kursi tahta dan menatap para petinggi istana dengan senyuman lebar. Yo, bagaimana kabar kalian semua? Sapa Kai. Kami sangat baik Yang Mulia. Bagaimana kultivasi Anda? Tidak terlalu bagus, aku tidak bisa menerobos puncak Dao Realem dikarenakan kurangnya energi ki di benua ini. Para petinggi istana bahkan Yang Jihui tersentak kaget dengan apa yang baru saja Kai katakan. Mereka selama ini tidak tahu tingkat kultivasi yang Kai miliki, tapi setelah Kai membunuh Kaisar Huo yang berada di Raja Dao Realem, mereka mulai menebak bahwa Kai setidaknya berada di ranah Raja Dao Puncak atau mungkin Kaisar Dao. Melihat usia Kai yang hanya 19 tahun, mereka kagum dan juga sangat senang Kai menjadi kaisar Kekaisaran Elang Api. Kai berdiam diri sebentar, memandang para petinggi di depannya dan berkata, aku akan mengatakan sesuatu, jadi dengarkan ini baik-baik. Kai menghela nafas panjang,
Aku ingin paman yang menggantikan posisiku sebagai kaisar untuk sementara. Kata-kata yang barusan Kai ucapkan membuat para petinggi istana dan juga Yang Jihui menjadi terdiam. Keheningan terjadi di dalam aula hingga Jenderal Wen mulai berbicara. Boleh aku tahu alasannya, Yang Mulia? Mungkin karena aku masih menyimpan dendam pada keluargaku dulu, hatiku masih belum tenang jika aku belum membunuh Ling Hao dan juga Ling Wu. Saat Kai mengatakan nama King Hao dan juga Ling Wu terlihat jelas kebencian yang mendalam dari tatapan matanya. Juga aku ingin benua tengah tunduk di bawah kekuasaan kita, jadi aku bisa membunuh Ling Hao dan juga menaklukkan benua tengah. Lanjut Kai. La segera turun dari kursi tahta dan berjalan mendekat ke arah Yang Jihui. Kai melepas jubah kekaisaran elang api dan menyerahkannya kepada Yang Jihui. Paman, yang aku serahkan kekaisaran ini padamu, ucap Kai sambil menepuk pundak Yang Jihui. Asteris. Tuan muda ini, Yang Jihui terlihat enggan menerima kembali gelarnya sebagai kaisar kekaisaran elang api. Tapi saat melihat tatapan Kai dengan harapan besar padanya, mau tidak mau Yang Jihui menerima jubah yang Kai berikan padanya dan memakai jubah itu. Baiklah, mulai sekarang paman yang akan menjadi kaisar elang api. Kai keluar dari aula istana dan menuju lapangan istana untuk memberitahu para muridnya. Kai memberikan sebuah cincin ruang pada Ling Sa dan mengucapkan selamat tinggal lalu pergi begitu saja. Benua Tengah. Di daerah kumuh sebelah selatan benua tengah terlihat seorang pria memakai baju serba hitam yang menutup seluruh tubuhnya kecuali matanya yang menatap tajam ke jalan. Pria itu menengok kanan kiri, setiap pandangan yang ia tujulah selalu melihat para manusia yang kelaparan tergeletak di tanah. Pria itu memandang para manusia yang dilihatnya dan merasa kasihan, tapi ia terus berjalan maju hingga keluar dari daerah kumuh. Walaupun aku tahu hanya yang kuat yang bertahan, kenapa aku merasa sangat kasihan melihat para penduduk daerah kumuh itu? Ucap pria berbaju hitam. Sadar Kai, setelah kau menaklukkan benua ini takkan kubiarkan semua orang yang tinggal di sini menderita. Ucapnya penuh tekad. Kai melanjutkan perjalanannya dan sampai di sebuah kota besar, bahkan luas kota itu melebihi luasnya kota Zen di benua barat. Di depan Kai terlihat jelas sebuah gerbang besar. Kai ikut mengantri untuk masuk ke dalam kota itu. Saat dirinya sampai di depan gerbang, penjaga gerbang kota langsung menghentikannya. Anak muda, di mana kartu pengenalmu? Ucap sang penjaga gerbang. Kai mengambil sebuah kartu dari sakunya dan menyerahkan kartu itu pada penjaga gerbang. Kartu pengenal. Nama, Xian. Umur, 25 tahun. Profesi, tabib. Bayar 10 koin emas. Kai menyerahkan 10 koin emas pada penjaga gerbang dan mulai masuk ke dalam kota. Ling Hao, Ling Wu, tunggu saja kalian berdua. Bab 66. Kota Wu. Kota Wu merupakan salah satu kota terbesar di benua tengah. Di sebuah rumah makan terbesar di kota itu terlihat Kai yang sedang menyantap banyak makanan. Nyam, enak sekali, tapi jika dibandingkan dengan masakan Yaoer ini masih kalah jauh. Kai memesan 4 porsi orang dewasa dan bersendawa kencang. Ia berjalan ke meja resepsionis dan membayar biaya untuk makanan yang ia pesan tadi. Kai keluar dari rumah makan. Di sepanjang jalan Kai melihat para pedagang yang sedang berjualan herbal, pil, senjata, dan lain-lain. Di tengah kota Kai melihat keanehan yang abnormal. Karena penasaran, Kai akhirnya melihat apa yang sedang terjadi di sana. Di balik keramaian para penduduk kota, Kai melihat 2 orang yang sedang berusaha menyembuhkan seorang anak kecil yang tergeletak lemas di tanah. Kai melihat proses penyembuhan yang dilakukan oleh kedua tabib dan merasa ada yang janggal di sana. Selang 10 menit berlalu, perlahan-lahan anak yang tergeletak di tanah mulai membuka matanya. Hal itu langsung membuat para penduduk kota berteriak kagum. Tidak perlu diragukan lagi, tabib dewa memang hebat, bahkan penyakit yang sangat parah seperti itu dapat disembuhkan olehnya.
Ucap salah satu warga kota yang melihat. Yi analisis. Memulai analisis. Memuat. Ding. Asteris status. Nama, Kangmu. Ras, human. Umur, 120 tahun. Profesi, alkemis dan tabib asteris. Asteris nama, Lingwu. Ras, human. Umur, 24 tahun. Profesi, alkemis asteris. Ternyata Lingwu menggunakan sebuah topeng perubah wujud yang membuat Kai tidak bisa mengenalinya. Lingwu, ternyata ini kau. Hahaha, sungguh tidak beruntung bertemu denganku hari ini. Gumam Kai sambil tersenyum jahat. Kai berpura-pura tidak mengenal mereka dan mengajak mereka berbicara. Halo. Perkenalkan diriku bernama Xian. Aku adalah seorang pendekar yang sedang mencari pencerahan. Kuharap dua senior ini bisa membantuku. Kangmu dan Lingwu saling berpandangan dan berbisik pelan. Guru, siapa orang ini? Aku juga tidak tahu. Tapi karena ada mangsa yang datang, kenapa kita tidak membodohinya? Itu ide bagus, guru. Mereka berdua tertawa jahat tapi tidak mengetahui niat asli yang Kai sembunyikan. Boleh aku tahu nama kedua senior ini? Lingwu batuk pelan kemudian memperkenalkan diri. Namaku Lingwu dan ini guruku Kangmu. Kau pasti mengenalnya karena julukan guruku adalah Tabib Dewa. Ucap Lingwu dengan bangga. Kai dengan sengaja mengajak kedua orang itu ke rumah makan agar dapat bertanya lebih mudah. Rumah makan, Kai memesan makanan termahal di rumah makan yang mereka masuki dan menghabiskan 5 juta koin emas untuk semuanya, karena menggunakan daging binatang buas. Harga makanan di sana terbilang sangat mahal. Senior Kang, bisakah Anda memberiku beberapa nasihat dalam berkultivasi? Kangmu yang mulutnya penuh dengan makanan dengan cepat menelannya. Senior Kang, Anda tidak perlu terburu-buru untuk menjawab, silahkan dinikmati dulu makanannya. Ucap Kai pura-pura tersenyum. Kangmu tanpa rasa malu mulai menghabiskan makanan yang ada di depannya. Selesai makanlah memberi Kai sebuah pil embun merah. Kangmu menjelaskan bahwa pil itu akan memberi Kai khasiat yang luar biasa, mulai dari memperbesar dantian dan juga mengubah Ki menjadi semakin murni. Tentu saja yang dijelaskan Kangmu adalah bohong, karena Kai merupakan seorang alkemis. Ia tahu bahwa pil yang Kangmu berikan padanya adalah palsu. Kai menerima pil itu seolah-olah percaya apa yang batu saja Kangmu sampaikan. Setelah mereka selesai makan, Kai menawarkan pergi ke sebuah rumah bordil terbesar di kota Wu. Tentu saja Kangmu dan Lingwu yang merupakan seorang pria bernafsu menerima tawaran Kai dengan cepat. 30 menit kemudian sampailah mereka pada sebuah rumah besar nan mewah dengan nuansa yang sangat menggairahkan di sana. Dua senior, apa kalian tidak terlalu suka dengan rumah bordil ini? Jika kalian tidak suka, aku bisa menggantinya di tempat lain. Itu tidak diperlukan, mau dimanapun itu aku pasti akan menghargainya. Balas Kangmu, padahal dalam hatinya ia sudah tidak sabar untuk melakukan mantap-mantap di dalam rumah bordil. Hahaha, kalau begitu mari masuk senior. Kai membawa kedua orang itu masuk dan memesan dua wanita penggoda yang paling terkenal dalam rumah bordil. Di dalam sebuah kamar yang sangat luas, Kai, Lingwu, dan juga Kangmu telah memesan berbagai makanan dan juga arak terbaik di rumah bordil itu. Kedua wanita penggoda telah datang sambil membawa arak tambahan yang Kai pesan. Saat Lingwu dan Kangmu dalam kondisi mabuk, Kai diam-diam pergi dari ruangan itu menggunakan skill teleport. Keesokan paginya, Kangmu yang setengah sadar terbangun dan mengecek keadaan sekitar dan tidak menemukan pendekar yang kemarin mengajaknya ke rumah bordil. Kangmu dengan perasaan was-was, mulai membangunkan Lingwu dan segera meninggalkan rumah bordil. Tapi ketika mereka berdua hendak pergi dari sana, mereka berdua dihadang oleh dua orang penjaga yang ranah kultivasinya telah mencapai pendekar suci. Walaupun Kangmu merupakan alkemis yang hebat, tapi kalau dalam masalah kultivasi dirinya hanya mencapai ranah pendekar kaisar. Dengan perasaan penuh ketakutan mulai berbicara dengan terbata-bata,
kumohon dua senior dapat membiarkan aku dan muridku pergi dari sini. Bicara apa kau? Bayar dulu tagihan ini jika tidak. Kedua penjaga rumah bordil mendekati Kang Mu dan langsung mematahkan kedua tangan Kang Mu dan Ling Wu dan melempar mereka berdua keluar. Tak lupa juga kedua penjaga itu mengambil sumber daya yang ada dalam cincin ruang Kang Mu, bahkan mengambil baju yang Kang Mu pakai. Sekarang di jalan kota Kang Mu dan Ling Wu terlihat seperti orang gila dan juga mesum. Para wanita yang melewati mereka memberikan pandangan jijik yang membuat hati Ling Wu hancur berkeping-keping. Hancur sudah reputasi yang ku bangun selama ini. Bajingan sialan itu beraninya membuatku dan guruku seperti ini. Tunggu saja kalau bertemu lagi aku pasti akan membunuhnya. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu muncul Kai di antara orang-orang kota, lah memandang kedua murid dan guru itu dengan senyuman jahat. Kau, Ling Wu yang tidak memakai baju sama sekali melesat ke arah Kai sambil memegang sebilah pedang di tangannya. Lambat sekali, Kai menghindar dan hanya menggunakan perwujudan Qi-La menebas kelamin Ling Wu hingga membuatnya mengerang kesakitan. Ah, Joniku, tidak, Ling Wu terus berteriak kencang, bagian bawah tubuhnya telah bersumpah darah. Mata Ling Wu memerah menahan sakit, lah mengalirkan Qi miliknya untuk menahan pendarahan yang terjadi di kelaminnya. Kang Mu sebagai guru Davi Ling Wu mendekati Ling Wu dan memberikannya sebuah pil penyembuh. Kang Mu berdiri tegak dan menatap Kai dengan penuh kebencian. Nak kau terlaku berlebihan memperlakukan muridku seperti ini. Kang Mu mengambil sebuah belati entah dari mana dan menyerang Kai dengan membabi buta. Karena Kai dan Kang Mu tidak mempunyai dendam tersendiri awalnya Kai tidak ingin membunuhnya tapi setelah mengetahui sifat busuk dari Kang Mu, Kai berubah pikiran. Kai mengambil kuda-kuda dan mengepalkan tangan kirinya, lah mengeluarkan 1% dari kekuatan aslinya dan mengumpulkannya dan satu pukulan. Saat jarak antara dirinya dan Kang Mu terpaut 5 meter Kai melepas kekuatan pukulan di tangannya dan tepat mengenai perut Kang Mu. Kang Mu yang hanya seorang pendekar kaisar menahan serangan Kai yang seorang Dao Realem tidak mungkin dapat menahannya walaupun Kai hanya melepaskan 1% dari kekuatan aslinya. Akhirnya, bumim, duar, tubuh Kang Mu meledak di tempat, organ dalam miliknya bertebaran di sepanjang jalan. Semua orang yang melihat kejadian itu langsung berlarian karena mereka takut bahwa pria yang membunuh Kang Mu dalam sekejap akan berganti menyerang mereka. Ling Wu yang melihat tubuh gurunya meledak hanya bisa menangis di tempat tanpa bisa berbuat apa-apa. Kai mendekati Ling Wu dengan senyuman jahat di wajahnya membuat Ling Wu langsung bergidik ngeri. Sekujur tubuh Ling Wu merinding, saat Ling Wu ingin berbicara lidahnya telah terpotong dari mulutnya. Kau dulu memfitnahku hingga membuat kaisar idiot itu mematahkan seluruh jariku, sekarang rasakan akibatnya. Perwujudan Qi yang Kai lakukan membentuk sebuah pedang panjang dan memotong seluruh jari tangan Ling Wu, tapi karena lidahnya yang telah terpotong Ling Wu hanya bisa meringik tanpa mengeluarkan sepatah kata. Kau dulu menghancurkan pusat dantian milikku hingga membuatku menjadi seorang sampah, sekarang rasakanlah akibatnya. Kai memukul pusat dantian yang berada di perut Ling Wu dan membuatnya muntah darah. Sekujur tubuhnya kaku dan wajahnya yang semakin pucat. Kau dulu bersekongkol dengan Ling Hao untuk membunuhku, sekarang matilah. Kai mengakhiri hidup Ling Wu tanpa membuatnya dapat berbicara satu kata pun. Kai membakar mayat Ling Wu karena merasa bahwa Ling Wu tidak layak mendapat pemakaman karena dosa yang telah ia lakukan. Bukan hanya Kai saja yang pernah menjadi korban Ling Wu tapi ratusan orang yang pernah menjadi korbannya. Yang paling parah adalah saat tunangan Ling Zukai dulu hendak melakukan pernikahan, di malam pertama setelah menikah ternyata di dalam kamar istri Kai dan juga Ling Wu telah melakukan mantap-mantap hingga membuat Ling Zukai dulu menjadi frustasi. Kasian kena. Kai menghilang dari kota Wu setelah membakar mayat Ling Wu.
Kejadian saat itu membuat heboh seluruh kota, bahkan wali kota Wu juga dibuat ketakutan dengan aksi yang Kai lakukan. Bab 67. Istana Rubah Perak. Aula pernikahan yang digelar oleh Kaisar Yanchen di istana menjadi berita heboh di seluruh benua selatan. Kabar menikahnya pangeran kelima dan juga putri bungsu jenderal telah menyebar luas ke segala penjuru benua tengah. Ling Zukai, pangeran sampah dan juga merupakan aib bagi keluarga kerajaan, menikah dengan Hong Wei, putri bungsu jenderal atau bisa disebut wanita tercantik di benua selatan. Awalnya Ling Wu, pangeran ketiga Kekaisaran Rubah Perak, menolak pernikahan antara adiknya dan juga Hong Lei. Tapi karena Kaisar Yanchen telah memutuskan pernikahan ini, mau tidak mau Ling Wu hanya bisa menerima pernikahan itu dengan berat hati. Di hari pernikahan antara Ling Zukai dan Hong Wei, para pendekar hebat dan juga orang besar di benua selatan menghadiri acara pernikahan itu untuk menghormati Kaisar Yanchen. Aku sebenarnya sangat malas untuk menghadiri acara ini, tapi karena hubungan baikku dengan Ling Yanchen aku memaksa diriku datang. Ujar seorang pria tua dengan basis kultivasi nirwana. Wanita di sampingnya hanya bisa membalasnya dengan tersenyum canggung, haha. Gulong, jika kamu tidak ingin datang kamu tidak perlu memaksa dirimu seperti itu. Di tengah pembicaraan kedua orang itu datang Kaisar Yanchen menyambut mereka, saudaraku, saudariku. Terima kasih telah datang di acara pernikahan putraku. Mereka berdua membalas sapaan Kaisar Yanchen layaknya seorang teman lama. Ling Zukai duduk di kursi pengantin tersenyum bahagia, lah menatap semua orang yang menghadiri pernikahan dengan hati berbunga-bunga. Baru kali ini Ling Zukai merasakan ayahnya peduli padanya. Kai melirik istrinya dengan hati berdebar-debar. Rona merah terlihat di wajah Zukai ketika matanya dan juga mata istrinya saling bertatapan. Ada apa suamiku? Apa ada yang aneh dengan wajahku hari ini? Tanya Hong Wei sambil menggoda Kai. Asteris tidak ada, kamu sangat cantik hari ini. Jawab Ling Zukai malu-malu. Mereka berdua sangat mesra layaknya pengantin baru yang saling menyayangi. Di pojok aula pernikahan terlihat Ling Wu dengan ekspresi kesal menatap adiknya yang sedang bermesraan dengan orang yang ia cintai. Zukai, sialan, beraninya dia mengambil Wei dariku. Akan kupastikan kau menyesal seumur hidupmu. Gumam Ling Wu penuh amarah. Ling Wu melototi Zukai sambil mengeluarkan nafsu membunuhnya, tapi sebelum banyak orang yang sadar Ling Hao segera menghentikannya. Adikku, tahan nafsu membunuhmu sekarang. Apa kau ingin membuat ayah malu? Ling Wu menarik nafas dalam-dalam dan membuangnya. Kau benar kakak. Saat ini aku harus mengendalikan emosi. Tapi awas saja, nanti aku pasti akan menyiksa adik kelima hingga merasa menyesal telah lahir di dunia ini. Ucap Ling Wu dengan senyuman jahat. Saat acara pernikahan selesai, Ling Zukai dan Hong Wei masuk ke dalam kamar yang telah disiapkan oleh Kaisar yang sebagai hadiah malam pertama. Sayang, apa kita bisa melakukan itu? Yang biasanya pengantin baru lakukan. Siapa juga yang mau melakukan hal itu dengan sampah seperti dirimu? Jawab Hong Wei dengan kasar. Perubahan sifat yang mendadak itu membuat Kai terkejut. Zukai juga menjadi bingung tentang perubahan tiba-tiba istrinya. Sayang, kenapa kau bersikap seperti ini? Siapa yang kau panggil sayang? Jika bukan karena ayahku ingin memperdalam hubungannya dengan Kaisar Yanchen, mana sudi aku menikahimu? Ucap Hong Wei dengan pandangan jijik. Oh ya, kau malam ini tidur di luar, aku tidak sudi tidur satu ruangan dengan sampah sepertimu. Kai yang hanya seorang pembentukan Kor Tier 3, tidak sanggup menahan tekanan dari Hong Wei yang merupakan seorang pejuang perunggu Tier 6. Ling Zukai dengan hatinya yang hancur keluar dari kamarnya dan berjalan keluar dalam dinginnya malam. Saat di jalan kota dirinya berhenti di sebuah rumah makan kecil yang selalu ia datangi sewaktu kecil dulu. Saat pintu terbuka, Zukai melihat seorang wanita tua sedang memasak sup.
Ketika wanita tua itu mendengar suara pintu terbuka, La segera menoleh dan melihat Ling Sukai yang berdiri di depan pintu. "Ah, Pangeran Kai, kenapa raut wajahmu begitu sedih? Bukankah hari ini adalah hari pernikahanmu? Seharusnya Anda memasang senyum ceria pangeran," ucap nenek pemilik rumah makan. Kai yang sudah tidak bisa menahan lagi kesedihannya langsung memeluk nenek di depannya layaknya seorang ibu. Karena selama ini hanya nenek ini seorang yang menganggap dirinya bahkan merawat Kai saat semua orang menghina dirinya, hanya nenek Lun seorang yang merawat Kai. Nenek Lun, ternyata ayah hanya menjadikan pernikahanku sebagai pemererat hubungan antara keluarga istana dan Jenderal Hong. Bahkan Hong Wei istriku tidak sudi tinggal satu ruangan denganku. Kai menangis terseduh-seduh sambil menceritakan apa yang telah dialaminya di malam pertama pernikahan. Nenek Lun tidak bisa berkata apa lagi dan hanya bisa mengelus kepala Kai layaknya menenangkan seorang anak yang menangis. "Pangeran, tunggu sebentar, aku akan menyiapkan semangkuk sup hangat untuk Anda." Nenek Lun pergi ke arah dapur dan menyiapkan semangkuk sup daging yang baru La masak. "Silahkan pangeran." Kai yang sudah berhenti menangis mulai memakan sup yang nenek Lun buat. Saat suapan pertama tanpa sadar Kai meneteskan air mata di wajahnya. "Ada apa pangeran? Apakah masakannya tidak enak?" sontak nenek Lin khawatir. Kai diam tidak menjawab. La menutup mata sebentar dan mulai berkata, "Tidak Nek. Ini hanya air mata kebahagiaan." Sukai menghabiskan semangkuk sup di depannya dengan cepat dan pamit kepada nenek Lun. Sesudah keluar dari rumah makan, Kai mencari sebuah penginapan untuk bermalam karena jika kembali ke istana dirinya pasti akan dimarahi oleh ayahnya. Kai yang telah keluar dari penginapan itu tidak mengetahui bahwa ada sesosok orang asing yang mengikutinya. Di dalam kegelapan orang asing itu berkata pelan, "Jadi nenek itu merupakan orang yang paling berharga bagimu. Aku ingin lihat bagaimana reaksimu melihat orang yang kau sayangi mati." Pemuda itu membawa sebilah golok panjang dan memasuki rumah makan. Saat pintu terbuka, pemuda itu dengan cepat mengayunkan golok di tangannya hingga menusuk jantung nenek Lun. Tanpa dapat melihat apa yang terjadi, jantung nenek Lun tertusuk golok yang membuatnya mati di tempat. "Hahaha. Sukai, aku akan menyiksamu perlahan-lahan sampai akhirnya membunuhmu dengan kejam." Setelah membunuh nenek Lun, pria asing itu keluar dari rumah makan dan menghilang di malam yang gelap. Keesokan harinya Kai yang terbangun di penginapan mulai bersiap-siap kembali ke istana, tapi sebelum itu dirinya mampir terlebih dulu ke rumah makan nenek Lun. Sesampainya di sana Kai melihat keramaian orang-orang dan mulai bertanya, "Paman, apa yang sedang terjadi?" Paman itu menoleh kepada Kai dan mulai menjawab, "Kudengar nenek pemilik rumah makan itu kemarin malam dibunuh oleh orang misterius. Orang itu menusuk jantung nenek Lun dan membuatnya mati seketika." Dek, hati Kai hancur saat mendengar jawaban dari paman di depannya. La ingin menangis tapi menangis tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Kai menahan air mata yang akan keluar dan memasuki rumah nenek Lun. Ketika melihat mayat nenek Lun yang tergeletak di tanah dengan perutnya yang penuh dengan darah, Kai tidak lagi dapat menahan air matanya. Akhirnya Kai menangis di depan mayat nenek Lun selama 3 jam lamanya hingga akhirnya Kai membawa mayat nenek Lun dan memakamkannya di bawah pohon persik. "Nenek Lun, maafkan aku tidak bisa menjagamu, tapi aku bersumpah akan membalas dendam terhadap orang yang telah membunuhmu," ucap Kai penuh tekad. La kembali ke dalam istana dan menemukan istrinya sedang berduaan dengan Ling Wu. Sukai yang merasa cemburu dengan cepat menarik tangan istrinya dan membawanya pergi. "Hei, siapa yang mengizinkanmu membawanya pergi?" "Dia istriku tentu saja." Belum sempat menyelesaikan kata-katanya wajah Sukai terkena pukulan yang sangat keras hingga membuatnya terpental menabrak tembok. Sukai mengeluarkan seteguk darah dan berdiri sambil memegangi wajahnya yang memar akibat pukulan yang diluncurkan Ling Wu. "Kenapa kakak memukul wajahku? Aku hanya ingin membawa istriku kembali." Plak,
Sebuah tamparan yang sangat keras mengenai wajah Kai tepat di mana luka memarnya berada. La memandang Hong Wei dengan tatapan tak percaya. Sayang, kenapa kau menamparku? Sudah berapa kali ku bilang jangan memanggilku sayang, aku tidak sudi dipanggil sayang oleh orang sepertimu. Cui. Hong Wei meludahi wajah Kai sambil menatapnya jijik. Kakak Wu, apa kau mau memberi sampah itu pelajaran? Tentu saja. Ling Wu mencium bibi Hong Wei tepat di depan mata Kai. Tak terima atas apa yang telah kakaknya lakukan padanya, Sukai bangkit dan mengepalkan tangan kanannya bersiap memukul Ling Wu. Hiya! Saat jarak antara Kai dan Ling Wu terpaut 3 meter, sebuah tendangan keras tepat mengenai dada Kai dan membuatnya kesulitan bernafas. Tak berhenti sampai di situ, Ling Wu juga menginjak-injak tubuh Kai yang terbaring di tanah hingga membuat Kai kehilangan kesadarannya. Saat dirinya bangun, La menyadari bahwa sekujur tubuhnya telah mati rasa. Kai mencoba mengerakkan badannya tapi rasa nyeri yang terdapat di seluruh tubuhnya. Ah! Ia berteriak sangat keras tapi tidak ada seorang pun yang merespon. Akhirnya Kai memutuskan untuk mengerakkan tubuhnya secara perlahan-lahan. 8 jam berlalu semenjak dirinya tidak dapat bergerak. Akhirnya selesai menyalurkan ki ke seluruh tubuhnya, Kai perlahan-lahan dapat mengerakkan badannya kembali. Tubuh Kai penuh keringat yang membuat seluruh pakaiannya basah. Ia pergi ke kamar mandi tapi saat di perjalanan dirinya bertemu dengan kakak tertuanya Ling Hao. Yo, adik bagaimana keadaanmu? Tanya Ling Hao pura-pura baik. Baik, balas Kai singkat. Ling Hao tersenyum kecil melihat respon adiknya dan mulai memberitahu Kai sebuah kabar gembira. Adik kelima, sebenarnya adik Wu dan juga adik ipar Wei ingin meminta maaf kepadamu. Ucap Ling Hao berbohong. Benarkah? Jawab Kai, dirinya berharap apa yang dikatakan kakak tertuanya benar adanya. Benar, sekarang mereka berdua menunggu di taman istana. Kai yang sudah tidak sabar bertemu istrinya langsung bergegas ke taman istana walaupun sekujur tubuhnya sakit ia tetap berlari ke sana. Tapi saat Kai sampai di sana, hati Kai hancur berkeping-keping. Pemandangan yang ia lihat di sana membuatnya terdiam bisu. Baru sajalah kehilangan orang tersayangnya sekarang, istrinya yang bahkan barulah nikahi selama 1 hari telah melakukan mantap-mantap dengan kakak ketiganya. Ah, kakak Wu, kau terlalu kasar. Ucap Hong Wei sambil mendesah kencang. Haha, adik Wei aku bisa melakukannya lebih kasar lagi. Kejadian itu disaksikan oleh Ling Sukai di depan matanya sendiri, perasaannya bercampur aduk. La dengan sebilah belati kecil yang berada di sakunya berlari kencang ke arah Ling Wu bersiap menusuknya. Karena Ling Wu dan Hong Wei terlalu asik melakukan mantap-mantap, La tidak menyadari Kai sedang berlari ke arah dirinya. Saat belati yang Kai pegang hampir mengenai dada Ling Wu, Hong Wei yang menyadari terlebih dulu langsung berbalik dan melindungi King Wu yang membuatnya tertusuk oleh belati yang Kai pegang. Adik Wei, tidak. Kai juga terkejut atas apa yang telah terjadi. Ia membuang belati di tangannya dan memegangi kepalanya layaknya orang gila. Kau, beraninya membunuh adik Wei, matilah sekarang. Ling Wu tak segan-segan mengeluarkan seluruh tenaga yang ia miliki dan memukuli Kai secara membabi buta. Ling Sukai mencoba menahan serangan yang Ling Wu lancarkan dengan kedua tangan, tapi sayangnya jarak antara dirinya dan Ling Wu terpaut sangat jauh. Saat pukulan Ling Wu mengenai tangan Kai, membuat Kai terpental jauh dengan kedua tangannya patah. La berteriak sangat keras menahan rasa sakit dari kedua lengannya, tapi belum selesai di situ Ling Wu mematahkan kedai kaki Kau dan membuatnya tidak bisa berdiri. Teriakan Kai semakin keras hingga menguat semua orang yang ada di dalam istana mulai berdatangan ke sana. Ling Wu yang emosinya sudah tidak terkontrol lagi mulai memukul kepala Kai berniat menghancurkannya, tapi itu dihentikan oleh sebuah tangan yang menggenggam erat lengan Ling Wu. Ling Wu menoleh dan melihat kakaknya sedang menghentikannya. Apa maksudnya kakak? Kenapa kau menghentikanku?
Ling Wu yang sedang di luar kendali tidak menghiraukan peringatan kakaknya dan lanjut ingin memukul Ling Sukai yang sudah tidak berdaya di tanah. Plak, tamparan yang sangat keras mendarat di pipi Ling Wu dan membuatnya tersadar. "Apa kau bodoh?" Suara teriakan anak itu pasti telah membuat semua orang terbangun. Sekarang mungkin mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Sebaiknya kita serahkan semua keputusannya pada ayah. Ling Wu mengangguk paham dan melepaskan cengkraman tangannya pada leher Kai, tapi sebelum ia pergi ia membisikkan sesuatu di telinga Kai. "Nenek di rumah makan itu aku yang membunuhnya," bisik King Wu sambil tertawa jahat. Mendengar hal itu Kai sangat marah tapi dirinya tidak bisa melakukan apa-apa selain menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Saat Kaisar Yanchen datang di sana, Ling Wu menjelaskan semua yang terjadi, tentang Kai yang membunuh Hong Wei dan juga berniat membunuh dirinya. Akhirnya Kai mendapat hukuman penjara selama 1 tahun penuh dan setiap harinya ia mendapatkan cambukan 200 kali. Penyiksaan itu Kai lalui setiap hari hingga membuatnya tidak mempunyai niat untuk melanjutkan hidup lagi. Hingga setelah 1 tahun berlalu dirinya dibebaskan dengan kondisi tubuhnya yang sangat buruk. 2 tahun berlalu semenjak Kai keluar dari penjara, Kai menjalani hari-harinya dengan tenang. Sampai akhirnya La dan para saudaranya melakukan perburuan dan berakhir dirinya terkena tembakan panah salah satu saudaranya dan membuatnya terlempar ke jurang. Di dalam gelapnya jurang Ling Sukai yang masih memiliki sedikit sisa kesadaran berkata dengan angkat pelan, "Kumohon siapapun tolong bantu aku membantai abis keluarga sialan itu." Kata-kata terakhir Ling Sukai sebelum jiwanya mati. Di penginapan yang tidak cukup besar di desa Bairan, Kai terbangun dari mimpi panjangnya. Mimpi apa itu? Jangan-jangan itu adalah ingatan diriku yang dulu. Kak membersihkan diri dan mengganti pakaiannya dan keluar dari penginapan. Ling Hao, sekarang tersisa dirimu saja. Bab 69. Di sebuah desa tepatnya di utara sungai yang mengelilingi kota Wu, desa itu tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Ling Sukai yang telah menyelesaikan urusannya di kota Wu mulai melanjutkan perjalanannya kembali. Saat ini dirinya bertujuan ke Sekte Seribu Pedang yang terletak di ibu kota Kekaisaran Enam Cahaya. Desa ini luar biasa. Ling Sukai saat ini sedang bersantai di tepi sungai sambil memancing sebuah ikan. Saat Kai merasa ada tarikan di benang pancingnya, La dengan sigap langsung menarik pancing di tangannya dengan cepat. Biar sebuah ikan yang cukup besar menggigit kail pancing tepat Kai memasang umpan. Haha. Memancing memang sangat hebat. La menaruh ikan yang berhasil La peroleh di sebuah ember besi yang cukup besar. Di dalam ember besar itu terdapat beberapa ikan yang berhasil Kai tangkap. Kurasa ini sudah cukup. Saatnya ke dunia jiwa. Aku tidak sabar bagaimana rasa ikan ini jika Yaoer yang memasaknya. Kai melihat ke samping kanan dan kiri dan menyadari tidak ada seorang pun di sana. La membuka gerbang yang menuju dunia jiwa dan mulai memasukinya. Seperti biasa. Hal pertama yang Kai lakukan di dunia jiwa adalah memetik buah mangga favoritnya dan bersantai di bawah pohon. Setelah buah mangga di tangannya habis, La segera berjalan pulang. Tepat 10 menit berlalu Kai berada tepat di depan rumah. Ia berhenti sebentar dan menatap rumah itu. Ada yang aneh kurasa. Kai menggunakan mata elangnya dan menyadari bahwa tidak ada satu orang pun di rumah itu. Di mana Yi dan yang lainnya? Gumamnya bingung. Kai menggunakan kesadaran spiritual dan menyusuri seluruh dunia jiwa. Tepat di tepi danau, kesadaran spiritual memberitahu Kai bahwa Yi dan yang lainnya sedang mandi di sana. Hah! Menghela nafas lega Kai dengan cepat mengarah ke sana. Di danau. Kia, Ham, awas kau Yi, rasakan ini. Jiu Yang Lin membalas Yi yang telah menyiram dirinya dengan air danau. Saat Yi dan Jiu Yang Lin sedang asik bermain air, Bibi Yao sedang berendam sambil menggosok tubuhnya dengan sabun. Benda ini sangat harum.
Tuan sangat hebat bisa membuat benda seperti ini. Bibi Yao juga membantu anak-anak mandi, lalu membersihkan tubuh anak-anak menggunakan sabun yang baru saja ia pakai. Bibi, benda ini sangat harum. Dari mana Bibi mendapatkannya? Itu rahasia. Tak lama setelah itu, Kai dari atas langit melihat semua orang sedang mandi dan memutuskan untuk menunggu di atas pohon. Kai menunggu selama 30 menit sampai akhirnya Yi dan yang lainnya keluar dari danau. Akhirnya mereka keluar. Aku lelah sekali menunggu, gerutu Kai dari atas pohon. Saat para orang selesai mandi, Kai segera turun dari atas pohon dan menyapa mereka. Halo. Yi dan lainnya sangat terkejut dengan kedatangan Kai yang tiba-tiba, bahkan Bibi Yao yang biasanya terlihat tenang juga menjadi sedikit terkejut. Kai Gege, sejak kapan kau ada di sini? Ucap Yi dengan wajahnya yang telah memerah. Atau, sebenarnya aku sudah berada di sini setengah jam yang lalu. Jawab Kai sambil menggaruk-garuk kepalanya. Sudah. Cepat berkumpul, kau akan menteleportasikan kalian semua. Sebuah cahaya aneh mengelilingi Kai dan yang lainnya, hanya beberapa detik setelah itu semua orang sampai di rumah. Keren, ayo masuk. Setelah masuk ke dalam rumah, Kai mengambil sebuah ember dari cincin ruangnya dan menyerahkan itu pada Bibi Yao. Yaoer, ini ikan yang aku tangkap tadi siang, untuk makan malam nanti aku ingin kau memasak ikan itu. Baik Tuan Muda. Kai menyerahkan ember yang ada di tangannya pada Bibi Yao. Setelah bermain sebentar dengan anak-anak, Kai pamit untuk keluar dari dunia jiwa. Di tepi sungai tempat Kai memancing tadi, Kai keluar dari sebuah portal yang sama saat ia memasuki dunia jiwa. Kai terbang dan menggunakan langkah angin untuk mempercepat dirinya menuju ibu kota kekaisaran. Dalam perjalanan Kai sering kali bertemu beberapa binatang roh, hanya dengan sekali tatap binatang roh itu langsung meledak seketika. Kai terus terbang selama 5 hari hingga dirinya melihat sebuah kota yang sangat besar, bahkan ukurannya 5 kali lebih besar daripada kota terbesar di benua barat. La Seger turun ke tanah dan mulai memasuki ibu kota. Kemanan ibu kota lebih ketat daripada kota-kota yang pernah Kai masuki. Membayar 100 koin emas sebagai biaya masuk, Kai memasuki ibu kota dengan baju mewahnya layaknya seorang bangsawan. Masuknya Kai ke dalam kota langsung menarik perhatian penduduk kota, dengan poin karisma dan juga wajah tampannya, bagaimana tidak dirinya menjadi pusat perhatian, apalagi para gadis. Dari kerumunan gadis di sana muncul salah seorang gadis yang cukup cantik mendekati Kai. Gadis itu berambut coklat dengan bajunya yang berwarna kuning, pemuda tampan di sana. Kai yang mendengar seseorang memanggil dirinya langsung menengok ke arah gadis itu berada. Menyadari bahwa pria tampan di sana menanggapi panggilannya, gadis itu berjalan dengan cepat ke arah Kai. Siapa kau? Kenapa kau memanggilku? Tanya Kai acuh tak acuh. Maaf, biar ku perkenalkan diriku. Namaku Songke, jawabnya. Oh, terus. Songke terkejut dengan reaksi Kai yang keluarkan. Selama ini belum pernah ada satu orang lelaki pun yang bersikap seperti ini padanya. Menarik. Siapa namamu, pemuda tampan? Sian. Kali begitu selamat tinggal. Kai berbalik dan menghilang dengan cepat. Tung. Sebelum Songke dapat menyelesaikan kata-katanya, Kai menghilang terlebih dulu. Pria itu, sudahlah. Aku yakin pasti akan ada kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Songke melirik sekitar dan menyadari tatapan semua orang tertuju padanya, lalu menghiraukan pandangan semua orang dan berlari ke dalam rumah makan. Setelah Songke masuk ke dalam rumah makan, terdengar suara bisikan di antara para remaja dan juga gadis yang ada di sana. Apa kau lihat pria tadi? Sebaiknya kau urungkan niatmu untuk mendekatinya. Bahkan Songke yang merupakan salah satu 4 dewi di kekaisaran sajalah hiraukan, apalagi dirimu. Bisik salah seorang gadis. Kau benar Sister Yun.
Sebaliknya para lelaki menjadi sangat marah atas perlakukan yang Kai tunjukkan tadi. Senior Sao, beraninya pria tadi memperlakukan Dewi Zong seperti itu. Apa sebaiknya kami menghajarnya? Ujar salah seorang pemuda cukup kekar dengan mata merah menyalanya. Tahan dulu amarahmu Junior Gun, pria tadi setidaknya berada di ranah pendekar kaisar. Bahkan jika aku dan kalian bertiga melawannya itu sama saja dengan bunuh diri. Orang yang dipanggil Senior Sao itu mulai berpikir sejenak, selang 10 menit berlalu sebuah ide tiba-tiba muncul di kepala Sao. Ada apa senior? Apa kau memiliki sebuah ide untuk memberinya pelajaran? Haha, apa kalian tahu Yun Qian? Dia merupakan seorang pemuda jenius dari keluarga Yun. Saat inilah telah berada di ranah pendekar Kaisar Puncak. Ada sebuah rumor yang pernah kudengar bahwa Yun Qian menyukai Dewi Zong. Kuharap rumor itu benar. Mendengar kata-kata dari senior Sao, ketiga pemuda itu menjadi bersemangat. Masing-masing dari mereka menunjukkan senyuman jahat. Sementara itu, Kai saat ini sedang berada di depan sebuah bangunan besar yang memiliki 2 lantai. Ia memandang kedua penjaga yang menjaga pintu bangunan itu sembari bertanya. Permisi, aku baru saja sampai di ibu kota kemarin, jadi jika boleh tahu, sebenarnya bangunan apa itu? Kedua penjaga itu saling memandang dan mulai menatap Kai. Anak muda, bangunan ini merupakan tempat pelelangan, hanya orang-orang dari keluarga bangsawan atau orang kaya yang dapat memasukinya. Jelas salah satu penjaga. Kai mengangguk paham dan mulai tertarik dengan pelelangan yang ada di depannya. Dari novel yang aku baca di Bumi Dulu, pelelangan ini merupakan tempat yang menyediakan barang-barang langka, dan juga untuk setiap pembeliannya harus menggunakan sistem lelang, yaitu penawar dengan jumlah terbesar akan mendapatkannya. La mengambil sekantong emas dari cincin ruangnya dan memberikan itu pada kedua penjaga itu sebagai biaya masuk. Apakah ini sudah cukup? Kedua penjaga itu tercengang. Dengan tangan yang gemetar salah satu penjaga perlahan membuka kantong emas di tangannya dan melihat bahwa ada ratusan ribu koin emas di dalamnya. Silakan masuk tuan, ucap kedua penjaga itu sambil membungkukkan badannya. Tanpa basa-basi lagi Kai segera memasuki tempat pelelangan di depannya. Bab 70. Tidak seperti yang terlihat di luar, Kai dibuat takjub dengan bagian dalam bangunan pelelangan. Tembok bangunan itu terbuat dari batu marmer dengan beberapa campuran batu roh. Kai juga menyadari adanya arai pelindung, walaupun auranya tipis tapi Kai dapat merasakannya dengan mudah. Arai pelindung tingkat 4, menarik sekali. La langsung berjalan mengarah ke sebuah ruangan yang sangat terang. Saat Kai mencapai cahaya itu, La melihat ribuan orang sedang duduk di bangku yang telah tersedia. Ia juga langsung mencari tempat untuk duduk. La menemukan sebuah bangku kosong tepat di sebelah seorang pemuda seusia dirinya. Yo, boleh aku duduk di sini? Pemuda yang tengah duduk itu langsung melihat Kai. La tersenyum dan mengangguk. Terima kasih. Kai langsung duduk. Sebelum memasuki ruangan tadi Kai sempat dihadang seorang pria besar. Tapi pria itu ternyata hanya memberi Kai sebuah topeng untuk menjaga privasinya. Kapan lelang akan dimulai? Tanya Kai pada pemuda di sampingnya. Apakah ini pertama kalinya kau mengikuti pelelangan? Ya, Kai mengangguk. Pantas kau terlihat bingung seperti itu. Untuk pelelangan akan dimulai ketika keluarga bangsawan dan orang-orang hebat telah datang. Itu sudah menjadi kebijakan pelelangan dari dulu. Kai mengangguk paham, La kembali duduk bersantai. Karena bosan menunggu, Kai menggunakan kesadaran jiwanya untuk memasuki dunia jiwa. Kai tidak pernah menggunakan cara ini karena menurutnya dapat mengancam nyawanya. Tubuh Kai tidak ikut masuk ke dalam dunia jiwa melainkan hanya kesadaran jiwanya saja. Tubuhnya masih berada di tempat lelang, La juga tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di sana. Selang 10 menit berlalu, Kai keluar dari dunia jiwa dan langsung memasuki tubuhnya kembali. La melihat semakin ramai tempat pelelangan,
kini jumlah orang yang ada di sana hampir mencapai puluhan ribu. Apa masih belum dimulai? Tanya Kai. Belum, kurasa sebentar lagi akan dimulai. Keluarga bangsawan lainnya sudah berkumpul, tinggal keluarga Yun saja yang belum datang. Saat Kai sedang berbicara dengan pemuda di sampingnya, tiba-tiba pintu ruangan terbuka dan memperlihatkan seorang pemuda yang cukup tampan, dengan sombongnya berjalan ke arah tempat duduk para bangsawan sambil memandang rendah semua orang. Hei kau keluarga Yun sialan. Apa kau tahu berapa lama aku menunggu? Bisa-bisanya kau baru datang sekarang. Bahkan di wajahmu tidak menunjukkan rasa bersalah sekalipun. Teriak salah satu keluarga bangsawan yang menghadiri pelelangan. Pemuda dari keluarga Yun melirik ke arah sumber suara itu dan tersenyum jelek. Ah, ternyata siapa? Maaf Pamankin, sebagai hadiah permintaan maafku, keluarga Yunku akan memberikan kompensasi sebesar 10 juta koin emas pada setiap keluarga bangsawan yang ada. Kau, maaf tuan-tuan, bisakah Anda berhenti bertengkar? Karena para keluarga bangsawan telah berkumpul maka aku akan segera memulai pelelangan. Suara yang cukup nyaring terdengar di seluruh ruangan. Hal itu membuat para keluarga bangsawan dan orang lainnya terdiam. Weyer, sekarang kau bisa memulai pelelangan. Di balik tirai di atas panggung muncul seorang gadis muda yang berpakaian ketat. Gadis itu memegang sebuah balok kayu yang ditutupi sebuah kain merah. Baiklah, lelang akan segera dimulai. Mohon segera duduk di tempat masing-masing. Gadis yang membawa balok kayu segera membuka kain merah yang menutupi benda yang berada di dalam balok kayu. Untuk barang pertama yang akan dilelang merupakan pil lotus hijau, yang merupakan pil langit kelas menengah. Harga awal 1 juta koin emas, setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100.000 koin emas. 1.500.000, 2 juta. Satu persatu kultivator yang hadir mulai menawar pil lotus hijau dengan harga tinggi, tapi bagi sebagian keluarga bangsawan pil itu tidak terlalu berguna. Pasalnya di setiap keluarga bangsawan memiliki alkemis yang sudah berada di tingkat tinggi. 10 juta 1 kali, 10 juta 2 kali, 10 juta 3 kali. Terjual. Setelah jeda beberapa saat, perempuan berbaju ketat mengambil sebuah balok kayu yang berukuran lebih besar. Untuk barang kedua yang akan dilelang adalah kitab seni bela diri tingkat langit. Tapak angin. Jelasnya. Sementara Kai sedang memperhatikan 7 keluarga bangsawan yang berada di lantai 2, ada sebuah energi yang menarik perhatiannya. Energi apa ini? Kai terus mencari menggunakan kesadaran spiritualnya dan tidak menemukan di mana tepatnya sumber energi itu berasal. Kitab tapak angin terjual seharga 20 juta keping emas oleh salah satu dari 7 keluarga bangsawan. Sampai barang kelima tidak ada satupun yang membuat Kai tertarik. Tapi saat barang keenam akan segera dilelang, Kai membelalakkan matanya tidak percaya. Benda itu, pecahan pedang Kaisar Bintang. Kai menjadi bersemangat badan tidak sabar untuk segera mendapatkannya. Pecahan pedang yang akan dilelang berjumlah sekitar 4 pecahan. Barang keenam yang akan dilelang merupakan serpihan misterius. Bahkan master pemilik rumah lelang kami tidak dapat mengidentifikasi benda ini. Harga awal 50 juta, setiap kenaikan tidak boleh lebih dari 5 juta. Selesai menjelaskan benda yang akan dilelang, tidak ada satupun yang mau menawar benda tersebut dikarenakan kurangnya informasi. Setelah 1 menit berlalu dan masih tidak ada yang menawar, raut wajah gadis menjadi kecewa. Hong, kurasa benda ini tidak ada yang membelinya, sama seperti tahun lalu. Saat gadis itu akan segera mengganti pecahan pedang, terdengar suara seorang yang menawar serpihan misterius di sana. 100 juta keping emas. Seisi ruangan itu dibuat terkejut oleh tindakan yang Kai lakukan. Mereka bingung kenapa ada orang gila yang mau menawar benda yang tidak diketahui asal-usulnya. Gadis lelang yang awalnya murung kini kembali ceria. 100 juta 1 kali. 100 juta 2 kali.
100 juta 3 kali. Terjual. Pandangan semua orang tertuju pada seorang pemuda bertopeng yang duduk di bangku 317. Kai tahu bahwa tatapan semua orang mengarah padanya, tapi ia tidak menghiraukan itu dan tetap fokus pada benda yang akan dilelang berikutnya. Benda ke-7 dan ke-8 merupakan sebuah artefak kuno kelas rendah dan sebuah buah roh. Selanjutnya merupakan benda terakhir yang akan dilelang adalah sebuah telur dari binatang legenda. Kalian semua pasti tahu apabila binatang legenda telah tumbuh dewasa kekuatannya akan setara dengan seorang Holy Emperor. Harga awal 10.000 batu roh, setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1.000 batu roh. Saat barang terakhir dilelang, terjadi kericuhan di antara keluarga bangsawan. Keluarga Zong menawar 15.000 batu roh. Keluarga Su menawar 20.000 batu roh. Ketujuh keluarga saling menaikkan harga tawaran hingga mencapai 100.000 batu roh. Di ruang keluarga Yun Qian terlihat sangat frustasi karena menyadari bahwa uang yang dibawanya hanya 100.000 batu roh. La terus melotot ke arah ruang keluarga Qin sampai bola matanya hampir keluar. Qin Ke yang merupakan tetua menyadari bahwa tuan muda dari keluarga Yun melotot ke arahnya. La membalas tatapan itu dengan senyuman jelek. Yun Qian yang sudah dalam suasana yang sangat buruk menjadi lebih buruk lagi ketika mendapati Qin Ke yang menatap jelek ke arahnya. Tech, tua bangka itu beraninya dia. Paman Xin, apakah kau membawa uang lebih? Aku akan meminjam uangmu dulu nanti aku akan menggantinya. Ucap Yun Qian dengan ekspresi kesal. Tapi tuan muda, kau bilang apa? Yun Xin yang dilanda ketakutan kemudian menyerahkan semua uangnya pada Yun Qian. Bilang saja kepada ayahku nanti, dia akan menggantinya. BB, baik tuan muda, 100.000 batu roh sekali. Keluarga Yun menawar sebanyak 120.000 batu roh. Qin Ke yang saat itu sudah merasa yakin bahwa telur itu akan menjadi miliknya tersentak kaget mendengar keluarga Yun menaikkan harga lebih tinggi. Qin Ke melirik ke ruangan tempat Yun Qian berada. Yun Qian mengejek Qin Ke sama seperti yang dilakukannya tadi. Sialan, dari mana bocah brengsek mendapatkan uang itu? Hoi, berapa banyak uang yang masih aku miliki? Tetua, Anda hanya memiliki batu roh sebanyak 110.000. Di tempat Kai duduk, La tersenyum kecil melihat keluarga Qin dan keluarga Yun saling menaikkan harga tawar masing-masing. Kai berdiri dan berteriak lantang, 150.000 batu roh. Bersambung.